Kita mulai perkuliahan pada hari ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk mata kuliah pengantar ilmu sosiologi gitu. Kemarin sempat itu tuh ya e-learning IBM sempat tidak bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah hari ini sudah bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa melakukan kegiatan perkuliahan seperti biasanya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita masuk materi yang ke-14 gitu ya. Artinya tinggal satu materi lagi nih. Kita ke UAS gitu ya. 2 minggu lagi kita sudah UAS, nggak terasa ya, gitu teman-teman. Ya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk bisa nanti ikut dalam kegiatan UAS gitu. Tidak lupa juga saya mengingatkan teman-teman untuk aktivitas di e-learning IBM. Jadi jangan lupa mendownload materi, mengerjakan tugas, kemudian menanggapi forum dan presensi. Nah, itu menjadi bagian dari aktivitas perkuliahan teman-teman. Oke. Baik, saya akan share screen ya mengenai materi kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana teori konflik dan kaitannya dengan perubahan sosial. Nah, ini memang teman-teman, kemarin kita sudah banyak membahas tuh ya mengenai terjadinya perubahan sosial gitu ya. Dari teori-teori yang ada yang menjadi pendorong terjadi perubahan sosial, kemudian menjadi penghambat terjadinya perubahan sosial gitu ya. Nah, kali ini kita akan banyak membahas teori gitu ya. Teori konflik yang menjadi terjadinya perubahan sosial. Sebelumnya memang untuk di alih komunikasi ini kurang banyak dibahas mengenai konflik ini. Tapi ternyata itu salah satunya yang menyebabkan terjadi perubahan sosial gitu. Zaman 98 gitu ya, ketika terjadi perubahan ya. Tidak hanya 98, di tahun 66 juga gitu, tahun 66, tahun 98 di era reformasi terjadi perubahan itu karena memang ada konflik. Konfliknya apa? Saat itu harga dolar membumbung tinggi sampai 15.000. Sekarang 15.000 terang-terang ya. Karena dulu meningkatnya tajam dari 2.500 sampai ke 15.000. Kemudian karena harga yang tinggi itu masyarakat menjadi tidak terjangkau gitu ya. Melambung harga gila-gilaan, banyak industri yang kemudian berhenti. Tidak hanya itu, ada juga konflik horizontal gitu ya. Nah, ini kemudian yang memunculkan konflik di masyarakat gitu ya. Hingga akhirnya Presiden Soeharto itu mengundurkan diri. Nah, ini kasus yang hampir sama terjadi di Sri Lanka ya, yang sekarang ya. Cuman bedanya kalau di Sri Lanka itu akibat hutang ke Cina, Sri Lanka itu. Hingga negara tersebut menjadi bangkrut gitu. Kelaparan di mana-mana, tidak ada gas segala macam untuk membayar buat kepentingan keluarganya gitu. Nah, ini salah satu contoh adanya konflik. Hingga akhirnya tadi Presiden Sri Lanka kalau kita lihat di TV sudah mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden. Perdana Menteri pun mengundurkan diri. Kita lihat ya. Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktur yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik gitu. Jadi pemikiran sebelumnya memang teori konflik itu kurang dijadikan sebagai sandaran terjadi untuk perubahan sosial. Pemikir dasarnya berpengaruh adalah Karl Marx gitu ya, tahun 50-an gitu. Nah, kalau kita lihat kata konflik ini kita dari dasarnya dulu ya, dari kata configure gitu ya. Berarti saling memukul. Jadi secara sosiologi konflik berarti adalah proses sosial antara dua orang atau lebih di mana ada salah satu pihak mencoba menyingkirkan pihak yang lain atau menghancurkannya. Konflik kan begitu ya. Orang berkelahi terjadinya masalah kan begitu. Saling menyingkirkan. Teori konflik sosial mengundang antara elemen sosial memiliki kepentingan pada pandangan yang berbeda. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebut memicu terjadi konflik sosial yang berujung pada mengalahkan menyapa musuh atau elemen. Nah, itu kemudian terjadi di mode-mode yang terjadi gitu ya. Kaitan dengan itu ada konflik. Konflik datang sebagai kondisi ketidaksesuaian. Jadi
apa yang menjadi harapan orang banyak dengan pemangku kebijakan biasanya itu menjadi tidak klop gitu ya. Sebenarnya kalau masyarakat kan umumnya hanya ingin hidupnya tuh nyaman aja gitu ya, harga terjangkau, hidup lebih enak, rumah sakit kalau kita berobat enak. Itu kan sebenarnya. Jadi yang sifatnya basic-basic aja gitu. Tapi kalau ketika hal tersebut tidak bisa disediakan oleh pemerintah mengenai kebijakan, itu kemudian bisa menjadi konflik. Bisa terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial ini mencakup banyak ya. Bisa masyarakatnya berubah karena gara pemimpinnya, bisa juga budayanya juga ikut berubah. Tahun 98 dulu, ini saya ambil yang agak dekat ya, tahun 98 dulu ya. Karena saya waktu itu juga mengalami ya. Itu terjadi era apa ya? Ada semacam perbedaan perubahan dari budaya Indonesia, masyarakat Indonesia. Dulu era presiden sebelumnya adalah kita tidak berani terbuka seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena memang kondisi pada saat itu yang kritis-kritis banyak yang dibungkam gitu ya. Nah, begitu era reformasi keterbukaan menjadi luas, orang menyuarakan apa saja yang dia mau gitu. Apalagi sekarang dengan keadaan media sosial ya, kayak gitu. Itu yang kemudian terjadi. Ada semacam perubahan yang tadinya mungkin agak tertutup sekarang menjadi lebih terbuka. Budaya kita menjadi berubah. Konflik adalah interaksi antara orang yang independen, saling tergantung sebenarnya ya. Untuk tidak ada, jadi ada ketidaksesuaian tujuan. Nah, teori konflik menurut Karl Marx tujuannya untuk menganalisis asal-usul terjadinya pelanggaran. Jadi teori konflik ini digagas oleh Karl Marx untuk melihat apa sih yang terjadi, kenapa terjadi konflik gitu ya, kenapa terjadi pelanggaran, kenapa ada orang yang berperilaku tadi menyimpang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Jadi teori ini berdasarkan pada pemikiran Karl Marx yang melihat masalah dalam konflik terus-menerus dari antara kelompok dan kelas sosial lainnya gitu ya. Jadi atas yang dikuasai sebagai kelompok atau individu yang memiliki kekuatan dominan. Jadi dia mengajukan konsep penting tentang konflik antara masalah kelas dan perjuangannya. Jadi antara kelas pemilik modal. Nah ini balik ke kalau Karl Marx kaitan balik ke situ. Kaitan dengan kelas pemilik modal. Jadi orang yang menguasai baik secara modal, materi dan kekuasaan itu ya, itu berbarengan atau disebut dengan kaum borjuis gitu ya. Dan kelas pekerja miskin, proletar, masyarakat umum, masyarakat biasa gitu, yang berada dalam struktur sosial hierarki. Waktu itu memang pandangan Karl Marx banyak ditujukan kepada ini ya, perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang banyak waktu itu di sana gitu ya. Di Karl Marx itu Rusia ya, di sana gitu ya. Jadi dia melihat antara kaum pekerja dan pemilik modal. Tapi dalam konteks lebih luas, ini melambangkan orang-orang yang menguasai secara perekonomian, kekuasaan pada umumnya, kemudian timbul ada konflik dengan kaum masyarakat yang kebanyakan gitu ya. Nah, beberapa pandangan Karl Marx tentang kehidupan sosial. Masyarakat sebagai area yang dalam terdapat berbagai macam kepentingan. Iya, para masyarakat luas, heterogen gitu ya. Nah, karena kan sering kan kita kalau misalkan ada suatu pendapat, masyarakat menginginkan ini, kita akan melihat masyarakat yang mana dulu gitu ya, karena banyak kelompok masyarakat. Nah, negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dan berada pada kekuatan yang dominan. Nah, memang kebanyakan begitu ya. Penguasa itu biasanya kan memihak pada orang yang pemilik modal dan segala macam gitu ya. Itu sudah di mana-mana seperti itu gitu ya. Negara gitu. Hingga kemudian kadang-kadang kaum masyarakat yang butuh agak terabaikan. Dalam wujud hukum dipandang sebagai terutama melihat lembaga-lembaga sosial, milik pribadi segala macam. Kapital menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesempatan. Kalau kita bicara kapitalisme kan gitu, siapa yang kuat dialah yang menang. Siapa yang menguasai modal banyak dialah yang menang. Kan kayak begitu kapitalisme. Siapa yang kuat dia akan menindas yang lemah. Biasanya begitu. Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang dilakukan oleh kelas yang berkuasa demi keuntungan mereka. Ini menurut Karl Marx ya. Jadi negara dan hukum dilihat sebagai alat untuk apa ya? Menyalurkan hasrat dari kaum borjuis tadi. Gitu ya. Nah, kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial mempunyai kepentingan sendiri yang bertahan satu sama lain hingga konflik tidak dapat terelakkan lagi.
Jadi muncul di kelompok sosial dan terutama antara masyarakat ini itu bertemu satu sama lain sehingga konflik tidak terelakkan lagi. Ini yang secara konflik kecil suka sering terjadi biasanya saat pemilihan presiden, ya. Presiden ada 2 calon. Nah, ini biasanya ada timbul konflik. Kalau kita baca media kayak gitu ya. Ada suami dan istri cerai gara-gara suami milih si A, si istri milih si B, misalkan kayak gitu. Atau yang konflik yang lain-lainnya. Nah, segi-segi pemilihan kalimat pusat pada usaha untuk membuka sebuah kedok sistem masyarakat. Pola kepercayaan dan sistem kesadaran sebagai ideologi mencerminkan memberat kepentingan kelas yang berkuasa. Jadi kalau kita lihat pemikiran Karl Marx, kita akan lihat bagaimana sebuah sistem itu memihak kepada orang-orang yang berkuasa, pemilik modal, kayak gitu ya. Ini kayak gitu. Yang kemudian karena mengutamakan kepentingan mereka dalam skop kelompok lebih kecil dan mengabaikan kelompok yang lebih banyak, hingga muncul teori konflik. Masyarakat yang kebanyakan memiliki kelebihan dari jumlah orang, gitu ya, jumlah individualnya dibanding mereka yang berkuasa. Itu yang kemudian gitu. Dua-duanya sebenarnya punya kekuatan. Nah, penyebab terjadinya konflik ini menurut Karl Marx ya ditentukan oleh materi. Nah, ini sudah biasa menjadi ya materi, uang segala macam itu biasanya menjadi. Kalau masyarakat kan biasanya tentang kehidupan gitu ya. Kalau misalnya ya tadi kata dengan materi, kalau misalnya dia secara hidup tidak bisa memenuhi kebutuhan materinya, itu yang kemudian menjadi sumber masalah kan. Ya kayak di Sri Lanka gitu. Yang tadinya kehidupan sudah rada agak modern, masak pun sekarang harus menggunakan kayu bakar lagi karena tidak ada gas, tidak ada listrik, supermarket padam karena tidak mampu membeli listrik apa diesel, solar segala macam. Bahan bakar nggak ada. Contoh kecil yang sekarang banyak terjadi ya. Alat produksi sebagai setiap alat yang dihasilkan akan menghasilkan komoditas dan komoditas tersebut diperlukan oleh masyarakat secara sukarela. Ya iya, alat produksi kan kita kalau beli bahan-bahan gitu kan kayak gitu. Ya masyarakat menggunakan karena harus membeli karena itu menjadi bagian apa yang dibutuhkan gitu kan. Nah, pertama jumlah penduduk akan menyulitkan kehidupan kelompok proletar karena tantangan lapangan pekerjaan semakin meninggi. Nah, ini juga gitu. Ini juga bisa menjadi konflik. Ya, di mana fertilitas meninggi gitu ya. Orang semakin banyak, persaingan semakin ketat gitu ya. Mungkin zaman saya dulu muda gitu ya. Sarjana S1 di tempat saya gitu ya. Yang mungkin satu RT itu bisa dihitung gitu ya. Satu RT saya hitungannya agak lebih mudah aja ya. Ya satu RW ya anak-anak mudanya kok saya kan kebetulan di daerah di desa gitu ya. Nah, saya tinggal di kampung gitu ya, di daerah Cibinong, Bogor gitu ya. Itu masih dulu waktu zaman saya muda masih bisa dihitung untuk saja yang sarjana S1-nya gitu. Enggak ketika saya mendapat pekerjaan ya mungkin tidak banyak gitu ya. Saingannya tidak begitu terlalu ketat, tidak seperti sekarang itu. Sekarang sarjana S1 di RT saja sudah nggak kehitung, udah saking banyaknya gitu ya. Orang menjadi S1 saja itu sudah hal yang biasa gitu ya, bukan lagi sesuatu yang terlalu istimewa gitu, enggak gitu ya. Sudah begitu, karena sudah berubah. Nah, ini pertama seperti ini kan gitu. Teman-teman yang sarjana S1 kan gitu, di lapangan pekerjaan gitu. Akan saling bersaing ketat gitu. Oke, lanjut ya. Bukannya waktu zaman saya nggak ada persaingan, enggak. Dulu waktu saya menjadi karyawan wartawan di Kompas Gramedia, seleksinya ketat gitu ya. Dari ratusan yang terimanya beberapa aja gitu. Oke, tinggi jumlah penawaran kerja akan berpengaruh pada nilai upah tenaga kerja. Sehingga kehidupan selanjutnya menjadi justru kian buruk. Iya. Orangnya banyak, yang butuh kerja banyak gitu ya. Hingga penawaran kerja berapapun gajinya, bargaining kita menjadi agak lemah. Hingga kemudian pihak penguasa atau yang punya modal tadi akan bilang, ya udah kamu segaji sekian, mau atau enggak? Kalau enggak mau, ya udah saya akan mencari orang yang lain. Kita kan agak susah bargainingnya. Kalau kita nggak mau kerja di situ dengan gaji kecil, ya udah masih ada orang lain yang bisa menggantikan posisi kita. Kan sudah begitu. Hingga kemudian keadaan menjadi lebih buruk. Ya. Di sisi lain, kaum borjuis kapitalis ini
semakin banyak diuntungkan, gitu ya, dengan segala kemewahan. Ini menurut teori ini ya. Nah, gejala ini kemudian pada akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial, berujung pada pangkal pada konflik sosial. Ada kecemburuan. Ada di satu sisi orang bergelimang harta gitu ya. Mau apa saja bisa, bahkan berlebihan. Beli sepatu yang harganya 50 juta, gitu. Beli baju yang harganya 100 juta. Beli jam tangan yang harganya 1 miliar misalkan. Beli rumah 10 miliar misalkan ya. Kan kayak gitu. Sementara satu sisi yang lain, buat makan aja kita 10.000 susah gitu ya, sekali makan. Contoh gitu ya. Ada ketimpangan. Berujung pada ada konflik sosial. Nah, konflik antar kelas sosial bisa berupa konflik yang bersifat vertikal. Nah, nih, antara kelas sosial atas dan kelas bawah. Ya kan begitu ya. Konflik kelas sosial gitu. Antara kita nih masyarakat kelas bawah dengan pihak orang atas. Mungkin kalau kita skala ekonominya yang skala B, C ke bawah akan melawan kelas BA ke atas gitu kan, gitu. Vertikal berarti. Kalau kita bicara tentang berhubungan dengan materi. Nah, proses terjadinya konflik ini ada 3 tahap ini menurut Hendrik ya. Ada yang bersifat sehari-hari. Ditandai ada individu yang merasa terdapat terhadap lingkungan kerjanya. Nah, kita nih ya, yang bekerja di perusahaan merasa kok kerja di sini kayaknya begini-gini amat gitu ya. Nggak puas. Saya udah kerja di sini 10 tahun tapi gaji nggak pernah naik. Gitu. Ya anak baru malah tiba-tiba naik jabatan. Ada iri misalkan kayak gitu ya. Nah, ini hati-hati nih. Apalagi misalkan di perusahaan atasan yang masalah like and dislike gitu ya. Suka atau tidak suka. Adanya tantangan yang kedua, apabila terjadi masalah, individu sang bertahan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Nah, ini banyak terjadi di kita nih. Bibit-bibitnya seperti ini gitu. Hanya kemudian banyak yang diredamkan ya gitu. Kalau terus berkembang bisa jadi masalah gitu. Ini apalagi ya, konfliknya kalau kita di media sosial, ini buzzer-buzzer. Ya gitulah ya. Nah, kalau kita baca Twitter tuh ya, wah itu ramai sekali gitu ya. Yang ketiga, timbulnya pertentangan. Jadi pada ini masing-masing individu bertujuan untuk memenang dan mengalah pihak lain. Jadi yang pertama, secara basic ada prosesnya sehari-hari dulu ditandainya. Kan gitu prosesnya. Sehari-hari ada ketidakpuasan, kemudian ada semacam saling mempertahankan pendapatnya dulu, saling menyalahkan dulu. Gitu. Kemudian baru ketika timbul pertentangan. Jadi antara kelompok dan kelompok ada saling mengalahkan. Harus ada yang menang gitu ya. Gitu. Jadi semakin memuncak nih konflik yang terjadi. Meski begitu ya, teori konflik ini tidak semuanya kita pandang secara negatif. Ada positifnya. Gitu. Nah, menurut Dabrin ya, apa positifnya dari teori konflik ini? Bisa menimbulkan perubahan secara konstruktif, membangun. Tadi saya cerita kalau misalkan di zaman reformasi dulu, ketika perekonomian kita morat-marit harga ini melambung. Begitu terjadi pemerintahan segala macam, lambat laun perekonomian kita sudah mulai stabil, gitu ya. Sudah mulai membaik. Konflik antara warga negara juga sudah mulai berkurang. Sudah mulai terjadi. Jadi ada sifatnya membangun. Kedua, segala daya dan motivasi terjun pada pencapaian tujuan. Tujuannya apa? Untuk mencapai hal yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Gitu. Dan ini semua daya dan upaya diarahkan ke situ. Gitu ya. Merangsang inovasi, meningkatkan kegiatan kelompok. Ada semacam pembaruan-pembaruan yang dilakukan. Terutama masalah efisiensi yang dilakukan. Biasanya ini pengalaman saya, ketika terjadi perubahan di dalam sebuah kelompok atau organisasi, yang pertama kali dilihat adalah mengenai fungsinya. Di pemerintahan misalkan ya, zaman dulu yang reformasi, mereka akan memilih siapa orang-orang yang tepat mengisi jabatan. Mungkin kalau presiden, wakil presiden mungkin jabatan politik ya biasanya agak ini. Tapi masalah menteri-menteri itu dipilih orang-orang yang tepat yang menguasai pada bidangnya dan ahlinya, sehingga dapat cepat recovery, memperbaiki keadaan pada saat itu. Ya.
Kemudian orang yang ini akan melakukan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan zaman sekarang kebutuhannya. Yang keempat ya, mengerti tujuan yang tidak relevan. Kenapa? Terkadang begini, ada beberapa hal ketika kita dalam organisasi atau perusahaan, kita membangun tujuan kan, maunya apa. Cuman kita membangunnya, membuatnya konsepnya 10 tahun atau 20 tahun yang lalu gitu. Nah, tapi kan dunia terus berkembang gitu. Harus ada perubahan tujuan dengan caranya gitu. Kalau ada tujuan tidak relevan cepat diganti. Karena kalau enggak kita akan kalah bersaing dengan kelompok lain. Jadi konflik bisa menimbulkan adanya misalnya tujuan tidak relevan. Manajemen konflik menguntungkan organisasi. Iya. Soal organisasi gitu. Karena manajemen konflik akan membuat orang-orang yang siapa yang loyal di situ. Siapa yang memang ahlinya di situ, dia yang kuat yang bertahan. Hubungan antar perbedaan kelompok dan yang lain mendorong ke arah peningkatan kesehatan organisasi. Ya biasanya gitu kan tadi di awal sudah dibilang konflik tadi akan menimbulkan antara yang kalah dan yang menang. Yang menang akan bertahan di situ, yang kalah mungkin akan tersingkir. Nah kalau yang menang dalam satu ini kan punya semangat yang sama gitu. Nah, itu bisa meningkatkan kesehatan organisasi. Nah, ini 7 konflik ada kalian dapat mengurangi ketegangan dalam bekerja. Ya, karena kita agak sedikit perhatian kita agak teralihkan gitu. Oke. Bagaimana proses konflik menurut Wirawan gitu ya? Yang pertama penyebab konflik adalah fase musuhnya perbedaan. Ini proses konflik. Jadi ada perbedaan dulu, perbedaan sudut pandang gitu ya. Jangan kata perbedaan sudut pandang. Perbedaan jenis kelamin aja suka jadi konflik ya. Ya teman-teman. Penyebab konflik ada yang muncul perbedaan. Bisa dalam hal pemikiran, keyakinan, segala macam tentang segala sesuatunya. Fase laten. Walaupun muncul perbedaan, mereka tidak diungkapkan gitu ya. Tapi menahan diri. Fase laten gitu. Jadi tidak diekspresikan. Pendapat ini kayaknya masih dalam batas kewajaran dianggapnya seperti itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada fase pemicunya. Mungkin kan dirasa makin lama makin nggak benar sih ya gitu ya. Ada faktor pemicunya kemudian mulai diekspresikan pertentangan tersebut. Semakin terbuka. Yang keempat ada fase eskalasi. Di mana konflik mulai tidak terselesaikan. Kan diekspresikan. Tapi kemudian karena nggak ada terselesai, permasalahan menjadi luas kemana-mana. Gitu. Ternyata akan menyambung dengan masalah-masalah lainnya. Jadi lebih besar. Kalau sudah begitu bisa menjadi fase ke yang 5, krisis. Konflik membesar, melibatkan banyak orang, perilaku tidak kenal dan agresi. Wah, lebih ini. Saya krisis begitu. Yang keenam ada resolusi konflik, di mana perubahan tidak benar-benar menemukan solusi. Nah, resolusi konflik ini ada 2 istilah yang digunakan ya. Ada namanya revolusi dan evolusi. Revolusi, perubahan terjadi secara cepat. Ada solusinya kan. Nah, evolusi, perubahan secara lambat laun. Menahun gitu ya. Nah, kalau terjadi konflik, biasanya ke revolusi. Ya. Yang ketujuhnya, pasca konflik. Nah, ini hubungan sudah menjadi ini lagi, seperti biasa lagi nyaman. Karena di fase yang resolusi konflik ini sudah muncul ada solusinya di situ yang dikembangkan. Ya, kan nggak enak juga berantem terus gitu, nggak capek emang gitu ya. Sudah solusi, fase paskanya menjadi harmonis lagi. Kalau sudah begitu ya sudah, kita menjadi jalan seperti biasa lagi gitu ya. Oke, teman-teman. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Setelah saya sudah habis. Baik, sebelum saya buka link pertanyaan, saya minta teman-teman yang bisa membuka kameranya, silakan dibuka. Saya ambil share screen-nya dulu sebagai bukti perkuliahan. Saya ambil screenshot share screen.
Silakan. Oke. Oke, udah ada Aisyah, ada baru 3 orang nih. Ada lagi yang mau buka lagi kameranya? Nggak ada? Saya dulu ya, yang ada dulu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini Pak, mohon izin maaf. Saya lagi di jalan arah pulang. Ya, ya. Baterai saya tipis Pak. Oke. Ya. Nggak masalah. Makasih Pak. Oke. Oke, sama sekali lagi ya. Yang lagi jalan nggak apa-apa. Jangan dipaksain. Oke, sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, silakan. Kalau yang mau ditanyakan dari materi kita pada malam hari ini mengenai teori konflik sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial. Silakan kalau yang mau ditanyakan dari ini. Ada yang bertanyakan? Atau aman-aman aja nih? Aman-aman aja? Oke teman-teman, nggak ada lagi yang bertanyakan? Nggak ada lagi? Ya udah, nggak apa-apa juga. Aman nih? Aman, Pak. Oke, ya sudah. Baik teman-teman semua, kalau sudah ada yang ditanyakan dari materi kita pada malam hari ini, sama-sama kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa Terima kasih, teman-teman ya. Pak. Oke.